Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad SAW. Yang berhormat Ustadz Muhammad Arifin, pengamat daripada kajian subuh pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Takmir Bapak Masuri. Yang terhormat Bapak Ibu dosen semuanya, puji syukur dan lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan bahan barokah dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada kajian subuh pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu dan juga ilmu agama kepada kita semua sehingga kita bisa tercurahkan sampai sekarang. Untuk memulai kajian subuh pada pagi hari ini, sebaiknya kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ala dunya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian baca subuh yang akan dibawakan oleh Ustadz Imam Arifin. Pada beliau tempat dan video dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Nawadu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat untuk kembali mendekatkan diri kepadanya dengan mentadabburi dan membaca Al-Qur'an, menjadikan dia sebagai petunjuk dan hidayah dalam kehidupan kita. Sampai kita pada kisah dari Ashabu Madyan, yaitu kaum penduduk Madyan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya Nabiuna rajulun salih, Nabi Syuaib. Dan pada ayat ke-85 dari surat Al-A'raf pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisah yang luar biasa terkhusus yang kita garis bawahi, yaitu larangan bagi kita untuk berniaga atau merusak kepercayaan para konsumen atau para pembeli dalam hal perniagaan. Dengan apa? Dengan menjunjung tinggi kejujuran. Sehingga dalam Islam ini ada akhlak dalam berniaga, dan Islam menegaskan untuk mengutamakan kejujuran dalam berniaga ini. Merusak barang, berbohong, mengurangi takaran, dan riba, ini adalah merupakan hal-hal yang harus dihindari. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-85 dari pertemuan yang sebelumnya. Dan itu senada dengan apa yang disabdakan Rasul SAW, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan bersikap baiklah dalam berniaga. Suatu jiwa tidak akan mati hingga rizkinya terpenuhi semuanya, walaupun rizki itu lambat. Yaitu tibanya itu lambat. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah dengan baik dalam mencari rizki.
ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Di mana menegaskan kembali bahwasanya rizki itu dari Allah, bukan dari pembeli, maka hindari, jangan engkau rusak kepercayaan sesama muslim, apalagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ke-86 dan ayat 87 dari surat Al-A'raf. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Surat Al-A'raf ayat ke-86 hingga 87. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyampaikan dan memberikan dakwah, memberikan ajakan berupa larangan untuk tidak menjadi penghalang bagi adanya kebaikan. Dalam firman Allah disebutkan di surat Al-A'raf 86 ini, wala taq'udu, dan janganlah kalian duduk di kulli siratin, di setiap jalan, tu'idun, dengan menakut-nakuti, wa tasuddun, dan menghalang-halangi, an sabilillah, yaitu menghalang-halangi di jalan Allah terhadap siapa? Man amana bihi, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabghunaha, dan kalian itu menginginkan aywajan, ya, agar mereka ini bengkong atau tidak dalam jalan yang lurus atau tersesat. Ikhwatal iman jemaah sekalian, larangan ini terkait dengan Nabi Syu'aib ketika berdakwah kepada ashabu Madyan, penduduk Madyan yang terkenal rusak adabnya, rusak akhlaknya. Tidak hanya dia kufur kepada Allah, tapi dia juga merusak kepercayaan hamba Allah dengan mengurangi timbangan. Padahal sudah sering diingatkan dalam hal Islam ini, Allah tadghaw fil mizan. Kemudian ancamannya jelas, wailul lil mutaffifin, dan seterusnya. Begitu juga yang kedua adalah sifat-sifat yang ingin menghalangi kebaikan itu ada. Menghalang-halangi orang yang beriman atau bahkan menginginkan keburukan bagi dia. Na'udzubillah, semoga sifat ini tidak ada dalam hati kita yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berada di mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, masih kita wajar atau ya wajarlah begitu, kita bisa maklumi. Tapi kalau hal itu, sifat itu berada dalam hati orang yang mengaku beriman dan bersyahadat kepada Allah, ini yang menjadi luar biasa sekali. Maka di sini disebutkan yanhahum Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam melarang mereka ashabu Madyan, penduduk Madyan, an qat'it tariq al-hissi wal ma'nawi, untuk tidak menjadi pembegal, kalau bahasa kasarnya pembegal, atau orang yang menghalangi jalan, di mana jalan ini diberikan jalan makna yang hissi atau makna yang zahir, wal maknawi, dan maknawi atau yang batin atau yang tidak nampak
Tapi kalau kita tahu pembegal itu ada orang berjalan di jalan yang umum, lalu dia cegat, lalu dia ambil hartanya, itu adalah qat'ut thariq. Dan dalam Islam itu dia ini berhak dihukum mati. Ya, kenapa? Karena memang sudah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Padahal larangannya jelas pada ayat sebelumnya, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak di muka bumi dengan memperbanyak kemaksiatan, ya, termasuk di antaranya adalah menjadi orang-orang yang membegal atau menghalangi jalan-jalan kebaikan itu. Ya. Kemudian yang bersifat maknawi seperti apa? Ya. Yang bersifat maknawi adalah ketika ada orang beriman. Ya. Orang yang beriman yang datang kepada Nabi Syuaib, entah ingin belajar atau ingin berittiba kepadanya, mengikuti keimanan yang telah diajarkan olehnya. Ya. Lalu mereka halangi. Jangan. Lalu mereka takut-takuti. Kalau kamu begini akan begini. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bih wa tabghunaha iwaja. Ya. Ini khawatir iman, bagaimana mereka menginginkan orang yang beriman ini tidak beriman dan dia sendiri pun tidak beriman. Jadi orang jelek itu sebenarnya cukup untuk dirinya sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang lain untuk jelek. Kalau Anda kafir, ya silahkan kafir sendiri, jangan menghalangi orang yang akan beriman. Karena dalam iman ini tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Sebaliknya mereka orang-orang kafir yang akan memaksakan iman mereka, memaksakan keyakinan kepercayaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Itu berlaku. Tapi dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sehingga tatkala Anda sudah memilih Islam sebagai agama, sebagai aturan hidup Anda, maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau sampai murtad, kalau Anda hidup di negara Islam, maka bisa ada hukuman mati. Kenapa kok demikian? Kan Anda tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Ketika Anda masuk agama Islam, maka harus konsekuensinya harus mentaati apa yang Anda yakini dan Anda imani. Ibarat ada kampus misalkan di ITS, tidak ada paksaan masuk ITS, tapi kalau keluar sebelum waktunya lulus, maka dihukum mati. Kira-kira itu menunjukkan kejam atau keren, Pak? Ya, kalau positive thinkingnya itu keren gitu. Kok bisa nih? Ya, Anda nggak dipaksa masuk ITS, tapi kalau Anda masuk di ITS kemudian tidak taat terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh rektorat dan seterusnya, maka keluar sebelum waktunya tanpa udzur syar'i, gitu ya. Kalau lebih dilunakkan lagi, maka akan dihukum mati. Ini menunjukkan kerennya agama Islam. Ikhwatal iman jamaah sekalian. Bagaimana kalau kita bawa tadabbur ayat ini kepada zaman kita sekarang, yaitu di zaman ya yang disebut zaman milenial iya, zaman 5.0 iya dan seterusnya. Ya. Apakah kejadian ini ada? Apakah kejadian orang yang ingin Islam ini bengkong, kemudian menghalang-halangi orang yang akan beriman kepada jalan Allah ini, apakah ada? Ternyata kita akan dapatkan tidak sedikit. Ya. Bahkan kalau kita mendengar Islamophobia, bagaimana mereka menciptakan orang-orang yang akan berislam itu mengalami rasa takut ketika dia melihat Islam itu sendiri. Entah itu dengan rekayasa atau dengan propaganda atau dengan cara-cara yang melecehkan atau mengarahkan opini-opini itu terhadap opini yang mengatakan Islam itu negatif, Islam itu tidak menghargai wanita, Islam itu hukumannya tidak berpihak kepada hak asasi kemanusiaan dan lain sebagainya. Sehingga orang ketika mau masuk Islam atau mau beriman itu dia berpikir 5 kali, 10 kali, gitu ya. Padahal hal-hal itu kalau diteliti, ya, bisa jadi mereka sendiri yang melakukan itu, namun mereka menginginkan kerusakan juga pada umat Islam, atau bahkan mereka ingin umat Islam yang rusak terlebih dahulu dibandingkan mereka. Ya. Misalkan sekarang, ya, orang yang murtad dari Islam, yang imannya lemah,
Mungkin seorang wanita yang pacaran dengan seorang non-muslim yang mana notabene pacaran itu sendiri kognitifnya adalah menjurus kepada keharaman, lalu diajak menikah oleh seorang laki-laki ini dan dikatakan, ayo mbak, ayo sampean kalau cinta sama saya menikah. Kata yang perempuan, ayo menikah di masjid. Oh tidak, di gereja saja. Kalau kamu, nanti kalau aku yang masuk Islam, kamu siap dipoligami. Gitu. Akhirnya dia tidak paham makna tentang ta'adduduz zaujat. Makna tentang bagaimana syarat dan kewajiban orang yang bisa berpoligami itu. Yang ada di benaknya hanyalah nafsunya. Oh, saya nggak mau diduakan. Saya nggak mau ditigakan, apalagi diempatkan. Gitu ya. Maka kata yang non-muslim, mending di agamaku. Di agamaku ini tidak diajarkan berpoligami, hanya menikah sekali, sehidup sampai mati. Ya. Akhirnya terpengaruh. Ya. Dan di situ dia menganggap nantinya seudon kepada syariat ini. Padahal syariat poligami itu sendiri juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya kita katakan tidak setia kalau begitu. Beliau ini sudah menikah, lalu diperintahkan oleh istrinya untuk menikah lagi demi keturunannya. Dan tatkala kita menemukan kasus-kasus poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jangan salahkan syariatnya, tapi salahkan oknumnya. Dan hati-hati ketika seseorang ini ya menjadi oknum dari hal tersebut, dialah yang akan menjadi penyebab orang-orang memandang jelek kepada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, belum lagi yang digembor-gemborkan kalau Islam itu ingin disematkan namanya, yaitu dengan sebanding dengan teroris. Dan juga berlawanan dengan hak asasi manusia. Baik itu karena ada hukum kisos, ada hukum potong tangan, atau hukuman mati bagi yang membunuh. Itu adalah orang yang tidak memahami Islam itu sendiri dengan sempurna. Itu karena dia tidak memahami proses terjadinya sehingga dia itu dihukum sedemikian. Ya. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, larangan yang diberikan kepada ashabu Madyan, yaitu penduduk Madyan ini juga bisa terjadi ya pada saat ini, dan kita pun harus berhati-hati untuk tidak menjadi oknum-oknum atau orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana orang-orang Madyan ini, yang mana mereka ini menakut-nakuti, menjadi penghalang kebaikan, khususnya bagi mereka yang akan beriman, dan menginginkan bagi orang-orang yang beriman ini agar memiliki pemahaman yang salah terhadap Islam, kemudian juga bersuudzon kepada Allah, dan lain sebagainya. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari syubhat-syubhat atau perkara-perkara yang membuat kita ini membengkongkan diri kita atau tidak di jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Wadhkuru in kuntum qalilan fakatsarukum. Wadhkuru, dan ingatlah kalian. Kata Nabi Syuaib kepada ashabu Madyan, kembali diingatkan akan besarnya nikmat-nikmat Allah. Wadhkuru id kuntum qalilan. Tatkala kalian dulu sedikit jumlahnya, fakatsarukum. Lalu kalian diperbanyak, jumlahmu menjadi banyak, tidak sakit-sakitan seperti orang-orang, tidak terkena musibah, wabak, dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan kita sebuah peringatan bahwasannya keberadaan anak, keberadaan keturunan itu adalah nikmat terbesar. Nah, ini juga ingin dibengkokkan. Bagaimana dengan jargon-jargon banyak anak banyak masalah, ya kan? Banyak anak banyak masalah. Padahal kita ini memperbanyak keturunan ini bagian dari apa? Menjalankan apa yang diberitakan Nabi, ya. Bahwasanya Nabi itu pernah memerintahkan dalam sebuah riwayat hadisnya, tasawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Silahkan Anda menikah dengan wanita yang al-wadud, yang memiliki kasih sayang yang banyak, al-walud, yang subur, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Ya. Karena sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya aku nantinya akan membanggakan ya
membanggakan di umatku, ya, membanggakan umatku, ya, di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Tapi ya demikian ikhwatal iman, jangan sampai banyak anaknya tapi ya nggak berkualitas. Apa yang mau dibanggakan gitu? Anaknya banyak tapi penceng semua, ya. Tidak bisa menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi tidak menjadi sebaik-baik umat, ya. Maka dari itu ini tantangan bagi kita untuk menghilangkan, ya, stigma-stigma negatif bahwasannya banyak anak itu banyak masalah. Tapi bagaimana produktif, ya. Karena semakin banyak keturunan kita, semakin banyak pahala kita. Semakin banyak anak berarti semakin banyak kita mengeluarkan nafkah. Dan afdal sedekah itu adalah nafkah yang terbaik itu adalah yang kita keluarkan untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Baik. Ikhwatal iman jemaah sekalian. Kemudian program-program yang menyebabkan kita takut, bahkan saya pernah bertemu seorang ketika saya tanya berapa Pak anaknya sekarang, alhamdulillah, ya. Kalau yang positif kan, alhamdulillah Pak sudah 3, siapa tahu nanti Allah kasih lagi kan begitu ya. Berapa putranya Pak? 3 Pak. Kapan nambah lagi? Nambah katanya. 3 aja sudah shock. 3 itu sudah shock ya. Kok begitu? Ya kita kan program berencananya kan ya cuman 2, laki perempuan sama saja, gitu ya. Ya, loh kok ketiga ini gimana? Ya tidak kita inginkan, ya kebobolan, gitu ya. Itu shock. Bahasa shock itu menurut saya kurang bersyukur ya. Bagaimana Nabi Syu'aib mengingatkan kepada ashabu Madian, kepada ahlu Madian. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Ini menunjukkan apa? Banyaknya keturunan itu adalah nikmat, gitu loh. Jangan buat Anda shock. Kan yang memberi rezeki Allah, bukan kalian, wahai hamba Allah, gitu kan? Kemudian juga sekarang lagi ada yang sangat terkenal child free, gitu ya. Bagaimana pemikiran propaganda yang mana ingin ditularkan orang-orang barat, orang-orang yang tidak beriman sudah malas menikah. Bahkan di Jepang pun sudah, kalau punya anak gitu katanya dapat beasiswa, ya, diberikan tunjangan, ya. Bahkan kalau di negara-negara tertentu ya, kalau beristri 2 tunjangannya ya juga 2, beristri 3 tunjangannya 3. Kalau Indonesia ini kan anak 5 yang dikasih tunjangan cuma 2 ya, kalau PNS, atau 3 maksimal. Setahu saya 2. Nah, maka ikhwatal iman, mereka akan punah kalau mereka tetap terkena penyakit homoseksual, lesbian, kemudian walaupun menikah nggak mau punya anak, ya, atau bahkan tidak mau menikah. Ada yang menikah dengan ular, ada yang menikah dengan apa itu? Ya, kalau kita lihat pernikahan terunik di dunia itu, menikah dengan boneka, bahkan menikah dengan anjing, naudzubillah. Bagaimana mau menghasilkan keturunan? Ya, padahal keunggulan kita ini adalah bagaimana kita memperbanyak umat Muhammad ini dan kita jadikan umat yang berkualitas yang akan bisa menjajak manusia ke dalam kebaikan dan mencegah ke dalam kemungkaran. Ya. Ikhwatal iman, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Mari kita syukuri. Anak-anak yang sudah ada ini juga harus kita arahkan kepada kebaikan. Kemudian juga ikhwatal iman jemaah sekalian, pesan yang lain, wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Hendaknya kita belajar dari kisah-kisah kaum sebelumnya, kisah-kisah yang sudah Allah sampaikan, ya, di kaum Tsamud, kaum Ad, ya, dan semuanya itu, agar kita tidak menjadi seperti mereka, menjadi orang-orang yang merusak. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, minimal jangan merusak. Kalau mau merusak, rusak diri sendiri itu udah cukup. Jangan merusak kepada orang ya
lain. Begitu juga posisi kita sebagai seorang ayah atau ibu. Ya, ini jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Karena saya dapatkan curhatan seorang mahasiswi yang ingin berhijab saja dilarang orang tuanya. Saya aneh begitu ya. Wah, ada ya orang tua begitu ya. Jadi mirip-mirip kisah-kisah ini berarti ya. Jadi anaknya mau berhijab itu harus diam-diam dari ibunya. Sehingga dia mensiasati apa? Ketika mau berangkat kuliah dia tidak berhijab, lalu dia mampir ke musola atau masjid terdekat di dekat situ, lalu dia berhijab baru berangkat ke rumahnya. Pulang juga begitu. Kenapa? Karena dilarang oleh ibunya. Padahal kan seharusnya orang tua kan bangga kalau anaknya itu berhijab dan menutup aurat. Ternyata pikiran-pikiran seperti ini nih masih ada Bapak Ibu. Semoga kita bukan tergolong dari orang-orang yang demikian. Amin. Setelah diingatkan dan diingatkan, maka tergantung kita. Objek dakwah itu ya dan ukuran dakwah itu sukses bukan langsung dilihat dari berubah atau tidak di seketika itu. Bahkan tidak berubah pun dan kita menyampaikan dengan kebaikan, dengan cara yang baik, itu kita sudah dianggap berbuat baik karena menyampaikan kebaikan itu baik. Gitu. Dalam ayat selanjutnya, wa in kana ta'ifatum minkum, jika ada sekolongan di antara kamu, amanu, yang mana mereka beriman billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang sudah aku diutus dengannya, yaitu mengimani akan adanya Allah dan beriman menyembah kepadanya, mengesahkan kepadanya. Wa ta'ifatun, dan sebagian yang lain, ta'ifah itu golongan yang lain, dan ini sebagian besar dari mereka, lam yu'minu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fasbiru, fanduru. Ya, fasbiru ini diartikan sudah, biarkan saja, tinggal tunggu saja. Hatta yahkumallah, sehingga Allah menghukumi, memberikan keputusan bainana, di antara kita. Wa huwa, dan adapun Allah, khairul hakimin, dialah hakim yang terbaik. Apa pesan yang tersirat di sini, ikhwatal iman jemaah sekalian? Tatkala kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, ya, dan orang tersebut menolak, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya, makanya terkadang kita ini harus sadar diri kapasitas kita. Dan guru itu harus banyak demikian. Kalau guru itu tidak banyak demikian dalam memiliki sifat, maka akan cepat emosi. Ya, seperti kita ngajarin anak, menasihatin anak atau menasihatin istri gitu, lalu istrinya nggak dengerin. Padahal kita sudah merasa istausu bin nisa'i khairan, itu sudah, kita sudah melaksanakan itu, memberikan wasiat kepada seorang wanita, kepada istri dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kita sudah mempergaulinya dengan baik. Tapi kok belum bisa, ya bisa jadi memang itu adalah ujian. Begitu juga sebaliknya. Para ibu ketika ada suaminya melanggar, ya ada hal-hal yang tidak disukai, kemudian diberikan mengingatkan, dan itu tidak kunjung tidak kunjung sadar, ya terus saja, lanjutkan saja. Karena ad-dinu nasiha, memang agama itu adalah nasihat. Dan bisa jadi ya peringatan itu bermanfaat baginya ketika dia akan mati. Termasuk Fir'aun kan, sebenarnya dia hampir sadar tapi terlambat, karena taubat itu tidak diterima ketika nyawa itu sudah berada di kerongkongan, malam yuqarqir, ya, atau tidak diterima taubat seorang itu ketika matahari sudah terbit dari barat, bukan dari timur lagi, ya. Naudzubillah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, semoga kita diberikan kesabaran dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mengajak orang-orang sekeliling kita, termasuk keluarga kita, ya, karena memang dakwah terberat itu adalah dakwah kepada keluarga. Dakwah terberat itu adalah dakwah kepada pasangan kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, saking beratnya ini ya, menurut saya, ya, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in, wa inna a'waju ma fi dhala a'lahu. Ya.
fa in dhahabat tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'wad fastausu bin nisa. Jadi sampai-sampai Nabi itu mengingatkan seperti itu. Ya, hati-hati dalam memberikan nasihat kepada wanita, pada istri kalian, karena mereka ini terbuat dari apa? Tulang rusuk yang bengkong. Kalau kalian itu tidak hati-hati, maka akan pecah, gitu, akan patah, gitu. Nah, kalau kalian biarkan, ya tetap bengkong saja dari dulu sampai nanti mati, ya begitu. Ya. Dan kita berusaha ya, menjadi orang-orang yang tidak menjadikan kebaikan itu musuh bagi kita. Ya, jadi kalau kita tidak bisa membantu orang berbuat baik, minimal jangan menjadi duri di dalam daging. Jangan menjadi penghalang mereka untuk berbuat baik. Karena sekarang ada orang berdakwah, dinyinyirin aja gitu. Dakwah nggak punya ilmu, gini. Gitu loh. Ya, kita tuh kalau tidak bisa membantu mereka, minimal jangan membuat nyinyir, ya, atau jangan menghambat dakwah mereka. Ya, insya Allah begitu. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan kesabaran dan juga diberikan kekuatan dalam menebar kebaikan dan menolak keburukan-keburukan di sekalian. Amin. Allahumma amin. Cukup ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Arifin yang telah menyampaikan materi tafsir Al-Quran pada kajian subuh pagi hari ini. Dan kemudian mungkin dari para jamaah yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Mas Tri, saya ingin nambah sedikit aja. Oke, berkaitan dengan bahwa umat Islam harus memperbanyak keturunan tadi ya. Memang sampai hari ini kita tidak boleh berhenti untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, kepada umat Islam pada umumnya, bahwa pertama, anak itu merupakan aset orang tua. Karena itu adalah aset, maka tentu harus dijaga, dirawat, diberikan perhatian yang penuh. Karena tidak mungkin anak itu kemudian menjadi aset yang nanti kelak ketika kita sudah meninggal akan selalu berbuat baik atau mendoakan kepada kita. Itu tidak akan mungkin kalau anak-anak kita tidak kita jaga. Seperti kalau kita punya aset, kemudian kita rawat, kita jaga, kita perhatikan benar. Ya. Jadi anak itu baru akan menjadi sebuah aset kalau kita bisa menjaga sejak kecil, kita bisa merawat, kita bisa mendidik. Insya Allah nanti kelak ketika dia sudah dewasa, betul-betul akan menjadi aset orang tua yang sangat berharga sekali. Nah, orang-orang yang tidak beragama tentu atau yang tingkat keagamanya masih sangat-sangat terbatas sekali menganggap bahwa anak itu adalah beban, gitu ya. Karena itu kita mesti memberikan pemahaman yang terus-menerus. Yang kedua bahwa tadi ada slogan banyak anak banyak masalah, ada juga banyak anak banyak rezeki, ya. Karena memang Allah yang menanggung semua rezeki dari makhluk ini, termasuk manusia. Ya, nahnu narzukuhum wa iyyakum, ya. Aku yang memberikan rezeki pada mereka juga pada kalian, orang-orang tua ini. Sehingga kita tidak boleh pesimis, kita khawatir sepanjang kita mau berikhtiar dengan baik. Tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Anak yang wakil nggak kalau menyambut gawe karena nggak mau kerja, akhirnya jaga rezeki turun dari langit, ya itu tentu sebuah sikap yang tidak benar, gitu ya. Kita punya anak ya kita mesti punya kewajiban untuk bagaimana memenuhi gizinya, kita berikan rezeki dengan secara halal, perhatian, mendidik dan seterusnya. Sehingga dengan begitu kesadaran kita untuk mempunyai keturunan itu menjadi sangat besar, gitu ya.
Kemudian Islam sendiri kan sebenarnya dalam kaitannya dengan mengatur keluarga ya, keluarga yang berencana. Artinya kan keluarga itu harus kita rencanakan. Nah, jadi Quran sudah memberikan panduan kepada kita semuanya bahwa seorang ibu yang mempunyai anak dianjurkan sangat untuk bisa memenuhi dengan ASINya sampai 2 tahun penuh ya. Kecuali yang memang secara alami tidak memungkinkan ya, secara medis memang tidak memungkinkan, tapi secara normal kan seorang ibu diminta untuk memberikan ASINya sampai 2 tahun penuh. Dan menurut banyak penelitian katanya seorang perempuan yang secara aktif memberikan ASI kepada anak-anaknya itu kemungkinan potensi untuk hamil itu sangat kecil. Artinya ketika 2 tahun penuh baru disapih, maka setelah itulah baru ada proses kehamilan berikutnya. Karena itu kalau kita mengikuti panduan Al-Quran itu sebenarnya paling tidak ya 3 tahun secara normal seorang ibu itu akan melahirkan kembali. Dan masa produktivitas seorang ibu itu kan juga terbatas. Hingga ketika usianya sudah di atas 40 mungkin kan sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan keturunan lagi. Dan kemudian dalam memaknai slogan program keluarga berencana 2 anak lebih baik itu barangkali sedikit bisa kita maknai agak bergeser begitu. Jadi kalimatnya bukan 2 anak lebih baik, tapi menurut saya 2 anak, baik gitu. Lebih. Jadi 2 anak lebih, baik. Jadi bisa 3, bisa 4, tergantung dari bagaimana kesiapan kita untuk bisa merahasiakan anak-anak kita, mendidik, memberikan kasih sayang, memenuhi gizinya dan sebagainya. Sehingga slogan itu ya biarkan aja 2 anak lebih baik, tapi kita bisa memaknai sedikit agak berbeda. Jadi 2 anak lebih baik begitu. Nah, itu menurut saya dengan tanpa kita harus merubah slogan itu, hanya kita memaknai yang lebih positif dalam kehidupan kita gitu. Saya kira itu tambahan sedikit. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Pak Abidin karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kita. Dan mungkin dari jamaah lain yang ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Mungkin kalau sungkan ditulis. Mungkin sungkan untuk unmute bisa ditulis di kolom chat. Pokoknya nggak diplesetkan 2 istri lebih baik aja Pak. Ya, bahaya itu. Insyaallah. Kalau PNS sulit katanya. Kalau PNS sulit. Ya, tergantung. Gitu. Izinnya ribet. Cuma memang tidak berani sebagai suami penakut. Takut tidak bisa adil gitu aja. Bukan penakut yang lain. Iya. Karena takut tidak bisa adil. Adil itu abad soalnya. Oke, insyaallah. Allah. Ampun, kalau memang tidak ada kita tutup saja. Mas Doi. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pastinya dengan doa, Ustaz Imam. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita diberikan kemudahan dan dalam menjalani hidup ini tetap dalam real yang kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan
الرزق وتوتنقف الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Assalamualaikum. Ustaz, nggih matur suwun sangat. Dulu nggih sami-sami. Semoga sehat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustadz Imamul Arifin yang telah memberikan kajian pada subuh kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat beliau. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah menghadiri kajian pada subuh di hari Sabtu ini. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Dan bisa menjalani aktivitas dengan baik. Sebagai moderator pada kajian subuh pagi ini, mohon maaf jika ada tutur kata dan tindak tanduk yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Semuanya. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.